Shalom, selamat malam semua. Shalom. Udah pada makan semua di sini? Sudah ya. Kalau yang belum nanti pas pulang boleh ambil kalau masih ada di depan. But anyway, welcome dalam acara kita menyebutnya ibadah Pentakosta pada sore hari ini yang akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina dan juga Kak Ina kita memanggilnya. So mereka jauh-jauh datang dan terima kasih juga untuk tentunya untuk Pastor Aldo dan Pastor Hendy yang mengorganize acara kita bersama-sama. Dan tentu aja kalau Anda juga tidak menjadi bagian dari ketiga gereja ini, kami juga tetap mengucapkan selamat datang dalam acara malam hari ini. Jadi kita akan segera mulai, kita akan menaikkan beberapa pujian yang dipimpin juga oleh teman-teman dari beberapa gereja ini. Kalau saya boleh mengundang semua untuk bangkit berdiri, dan saya juga ingin mengundang Pastor Aldo untuk membuka acara kita dengan doa, dan setelah itu kita akan menaikkan puji-pujian. Silakan. Alright, Anda siap saudaraku? Yuk mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk kebersamaan yang ada. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Tuhan bawa juga Kak Jo dan Kak Ina di tengah-tengah kami. Beracara di tempat ini, Roh Kudus berbicara dan perlengkapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yang bersuka cita bisa lambaikan tangan, katakan saya bersuka cita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami Tuhan, supaya kami Tuhan tidak ada yang pulang dengan sama. Dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus turun tangan pada malam hari ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas Bapa. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Kemenangan di terjadi di sini. Kemenangan terjadi di Mari kita angkat tangan, angkat suara kita sama-sama katakan. Kau hadir di sini. Ku rasakan Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di Kami sini. percaya Tuhan, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan, Kesembuhan terjadi di kelepasan sini. terjadi. Kelepasan terjadi di Sini, haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau jamah, Yesus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata Bapa. Oh. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jamah setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang berkata inilah hari yang telah Kau jadikan. Kami akan bersorak-sorak dan bersukaria karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Mari berikan salam atau high five pada kanan kiri Anda. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Sukacita surga. Amin. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Mau ku bersorak. mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amen. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan Amin. badai Teman-teman.
yang Haleluya. bergelora. Everybody say. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah, takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Oh, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga. sukacita surganya. Katakan sama-sama haleluya. Lambaikan tangan saudaramu, katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, pemusik memuji Tuhan. sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita tepuk tangan di atas tangan saudara. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Ready? One more time. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga sukacita nyata. surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. One more time. Sukacita surga nyata penuhiku. Amen, haleluya. Berapa banyak yang percaya kasih Yesus jauh lebih dalam dari segala-galanya, amin. Yang percaya bisa tepuk dadanya sendiri, katakan thank you Lord Jesus, I love you Jesus. Amin. Mari kita katakan lagu ini, nyanyikan lagu ini. Betapa dalamnya. Kita katakan na na na, alright? Here we go. 1, 2, 3, say na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh oh. Na 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 na. Begitu besar, Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib kekuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. katakan sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Sama-sama katakan na na na. Here we go. Sambil lambaikan tangannya bisa katakan 1, 2, 3, say na 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 na. Na 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 na. Here we go. One more time. Sama-sama ikutin ya. 1, 2, 3, say na 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 na. Na 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 na. Nana. Begitu besar kasih, Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu,
kasih-Mu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib kekuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Katakan, Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus, katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. musik. Yesus Tuhanku. Sama-sama katakan, lambaikan tangan. 1, 2, 3, say na 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 yeah. Na 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 na. One more time, katakan na na na. Oh, betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, Betapa lebarnya. betapa lebarnya setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingnya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah ya Tuhan, anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. We love you so much God. Ini doa kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang lebih besar daripada kasih-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi riwa-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
yang percaya. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah Tuhan. Oh yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. sungguh indah. Dengan senang hati mari kita angkat tangan kita, angkat suara kita, katakan Sungguh besar oh pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar jemaat Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami berterima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami kagum pada Tuhan yang mengasihi kami. Dan Kau selalu hadir setiap kali kami kumpul bersama. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sekarang kami berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara firman-Mu disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengenal cara kerja-Mu. Kami mengenal bagaimana Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Bantu kami untuk mengenal kehendak-Mu ya Tuhan lewat firman-Mu. Hamba-Mu berdoa roh, hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Biar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Bantu hamba-Mu Tuhan untuk mengkomunikasikan firman-Mu
dengan bahasa yang dapat dimengerti, biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Puji Tuhan, ini merupakan satu kehormatan bisa hadir dengan saudara pada ibadah 3 gereja ini ya. So saya menganggap ini sebagai satu hak istimewa. It's a privilege for me. Saya datang dengan istri saya. Ini istri saya namanya Ibu, ya dipanggil Ina, panggil Ina aja. Ya harus diakui biasanya istri lebih rohani daripada suaminya. Ya itu selalu begitu di mana-mana ya. Ya. Terus datang dengan saya juga ada sepasang suami istri. Jadi dia ini anak rohani saya, udah lama banget dia sekolah di tahun sama saya. Sekarang dia udah ada di New Jersey. Dia udah tahun ketiga, mungkin tahun kedua tinggal di New Jersey. Sekarang ini Arnold sama Dina, boleh berdiri dulu ya. Jadi beliau sudah team up sama saya sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah lama banget ya. Sebelum saya menikah, Arnold adalah salah seorang yang mungkin right hand man saya untuk lama sekali ya. Ada kali 10-an tahun kali itu saya kawin. Habis itu kita tidak pernah ketemu, ya sekarang ketemu lagi di sini ya. Anaknya dia seusia anak saya yang kedua, jadi kita bertumbuh sama-sama. Baik, ya, nama saya Jonathan Patiasina. Ayah saya orang Ambon, hitam sekali. Ibu saya orang Manado, putih sekali. Lahirlah saya, tebak, ganteng sekali itu aja. Saudara harus pikirin itu. Saya tidak suka buat joke-joke kayak gitu. Nanti orang pulang cuma itu yang mereka ingat. Mereka ingat firman Tuhan saja. Oke, kita serius sekarang. Kita akan membahas judulnya adalah Roh Kudus dan saya in the light of Pentecostal. Kita membahas tentang hari Pentakosta yang tentu minggu lalu dirayakan di seluruh dunia. Kalau gitu kita baca langsung yuk di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat saja. Selebihnya tentu saudara sudah tahu ceritanya, tapi kita akan lihat Pentakosta. Ya, jadi kalau saudara dengar kata Pentakosta, apa yang muncul di kepala saudara? Jawablah, saya bertanya, nggak berdosa kalau saudara jawab. Roh Kudus, good. Ada yang lain? Denominasi? Atau apa yang lain? Nggak ada. Kalau orang sebut Pentakosta, apa yang muncul di kepala saudara? Yes to know. Bahasa lidah, bahasa roh, gitu-gitu kan? Ya. Bahasa macam-macam. Ya. Ada yang lain lagi? Siapa tahu Pentakosta ada nama warung di sini, kasih nama Pentakosta. Warung Trinitas ada. Masa warung Pentakosta nggak ada? Bisa aja kan? Bisa. Apa itu Pentakosta? Ya, kita baca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Wow. Simple ya. Tapi yuk kita coba cari pengertiannya. Pentakosta itu artinya apa sih? Pentakosta artinya adalah hari ke-50. Itu Pentakosta. Jadi Pentakosta itu adalah hari ke-50. Sesuai dengan bunyi ketika tiba hari Pentakosta. Pentakosta itu salah satu dari 3 perayaan hari raya orang Yahudi yang ditetapkan dalam Taurat Musa. Ada 3 hari raya yang harus dirayakan. Yang pertama adalah Passover. Kita kenal sebagai hari raya bangsa Israel keluar dari Mesir. Disebut Paskah atau Passover. Itu hari raya itu yang pertama harus dirayakan. Perayaan yang kedua adalah Pentakosta. Baru perayaan yang ketiga adalah itu tuh hari raya Sukot atau tinggal di kemah-kemah itu. Ya. 3 hari raya itu yang kita kenal dengan hari raya Tabernakel namanya. Tinggal di kemah ya. Untuk memperingatkan bagaimana mereka 40 tahun ada di padang gurun. Tapi secara khusus hari Pentakosta
Itu penting kita tahu. Dia disebut hari yang ke-50. Hari ke-50 dari mana tuh Pak? Nah, ngitungnya begini. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 dari hari raya Paskah. Jadi hari setelah mereka keluar dari Mesir, hitung 50 hari berikutnya. Itu kemudian disebut sebagai hari yang ke-50. Kalau kita buka di kitab Taurat, dia tidak disebut sebagai hari yang ke-50. Dia disebut sebagai the 7 weeks festival. Namanya perayaan 7 minggu. Saudara boleh baca itu di Keluaran 34, mungkin dari ayatnya yang ke-20-an dan seterusnya. Atau saudara bisa baca juga di kitab Ulangan pasalnya yang ke-16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saudara akan mendapatkan ide tentang the festive of 7 weeks. Jadi perayaan 7 minggu. Dari wajah saudara berkata, adakah itu? Karena dari wajah saya lihat saudara kayaknya, masa ada perayaan 7 minggu? Di Alkitab ditulis itu ada. Oke kita baca deh, kayaknya sudah nggak percaya banget deh kayaknya. Kita baca salah satu ayat dari yang saya sebut tadi. Coba Ulangan 16 ayat 10, kita lihat ayat tersebut. Kalau misalnya sudah bisa taruh di depan, di screen kalau misalnya ada. Ada ya, harusnya ada. Ulangan pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya apa? 7 minggu bagi apa? Bagi Tuhan. 7 minggu itu berarti 7 sabat dalam konsepnya mereka. 7 kali hari sabat. Tapi kan kalau 7 minggu cuma 49 hari. Kok bisa 50 ya? Nah ternyata penjelasannya mengenai hal tersebut tertulis di Ulangan, di kitab Imamat pasalnya yang ke-23. Bahwa dibilang kamu harus menghitung 50 hari setelah hari itu. Jadi 50 hari, jadi lewat 7 minggu, hari ke-50 itu makanya disebut sebagai hari Pentakosta. Kalau bahasa Ibraninya enggak begitu, dia punya bahasa. Jadi dia enggak menyebutnya Pentakosta. Pentakosta kan berarti bahasa Yunani ya. Ya, Pentakost ya. Tapi kalau bahasa Ibraninya menggunakan kata yang lain, bukan itu. Artinya sama, 7 minggu setelah itu. Nah, apa yang terjadi 7 minggu setelah itu? Nah, mari saya ceritakan dulu pada saudara beberapa hal yang penting. Yang pertama, 7 minggu setelah itu adalah peringatan hari orang mempersembahkan dengan sukarela. Garis bawahi kata sukarela, bilang dulu sukarela. Bilang dulu sukarela. Willingly surrender your possession to God. Secara sukarela mempersembahkan persembahanmu bagi Tuhan. Nah, itu sebuah kata penting itu. Mempersembahkan dengan sukarela persembahanmu untuk Tuhan. Jadi itu disebut sebagai, kalau zaman sekarang dibilang hari persembahan bungaran. Hasil panen kita persembahkan untuk Tuhan. Willingly. Secara apa? Sukarela. Bilang dulu sukarela. Terjemahan aslinya bukan willingly, willfully. Jadi dengan segenap kehendakmu kau menyerahkannya. Jadi kehendakmu, semua kehendakmu mengenai pemilikanmu kamu serahkan pada Tuhan. Kira-kira itu kata yang dipakai untuk hari Pentakosta. Jadi waktu mereka mempersembahkan hal tersebut, pada hari yang ke-50 tentang hasil usaha mereka. Sedangkan 50 hari setelah mereka keluar dari Mesir, mereka persis ada di kaki Gunung Sinai. Apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai? Nah mari kita baca dulu sekarang di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-16 tadi. Coba kita baca ayatnya yang ke-11. Supaya saudara tahu kenapa harus diingat hari itu. Coba kita lihat pasalnya 16 ayatnya yang 11. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anak laki-laki serta anak perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allah menjadi untuk apa? Membuat namanya. Jadi ini bukan di situ. Tapi ini dipersiapkan untuk nanti mereka tiba di tanah Kanaan, maksudnya tujuannya mereka, tempat yang Tuhan mau diam di sana. Nah sekarang setelah mereka kemudian dipersiapkan seperti itu, tujuannya
adalah ini. Supaya, nah ini dengarkan baik-baik. Supaya mereka belajar sesuatu bahwa mereka tadinya adalah budak di tanah Mesir. Saudara boleh bisa baca itu di ayat yang 10 dan ayat 12. Supaya kamu ingat bahwa kamu dulu adalah apa? Budak. Terus setelah budak, nah ini dia. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dibilang jumlah mereka 600.000 orang laki-laki. Diperkirakan seluruhnya 2 juta orang kira-kira keluar dari Mesir. Betul ya? Jadi keluar dari Mesir. Mereka itu 2 juta orang, tapi mereka bukan bangsa. Bangsa Israel belum dimulai di situ. Mereka adalah sekelompok budak. Ya 2 juta banyaknya, tapi mereka adalah apa? Budak. Mengapa mereka belum menjadi sebuah bangsa? Karena ini yang penting. Belum ada hukum dalam diri mereka. Jadi Tuhan bilang ini, kamu mesti ingat. Kamu dulu budak. You have nothing. Kamu bukan apa-apa. Sekarang kamu ingat. Begitu sampai di kaki Gunung Sinai, mereka berubah status. Karena kemudian di Gunung Sinai itulah Musa menerima hukum dari Tuhan, kemudian diberikan kepada bangsa Israel. Karena kemudian sejak di kaki Gunung Sinai itu, Israel sebagai satu bangsa, sebagai satu kerajaan yang diperintah oleh Allah berdiri. Jadi Israel sebagai satu bangsa tidak terjadi di Mesir, bukan. Terjadinya di kaki Gunung Sinai. Karena hukum Tuhan berikan buat mereka, mereka menjadi suatu bangsa. Saya mengerti hal tersebut karena mempelajari sejarah di Australia itu ada orang pribuminya mereka, itu namanya Aborigines ya. Aborigines itu sejak tahun 67 nggak ada hukum yang kuasai mereka. Nggak ada hukum, Pak. Udah mereka terserah mau jadi apa aja. Sebab kalau orang nggak ada hukum itu berarti anarkis kan. Arti nggak ada hukum adalah apa? Anarkis. Tahu istilah anarkis artinya apa? Semua orang melakukan apa yang benar menurut anggapannya. Itu anarkis namanya. They do whatever they think is right in their perspective. Kalau mereka anggap itu benar, mereka buat aja. Terserah gua kan. Kalau gua anggap benar, terserah gua. Itu budak itu. Itu cara berpikir budak. Nah sekarang Tuhan berkata gini, no, you're not slaves anymore. You are a nation. Makanya di Keluaran 19 ayatnya yang ketiga sampai 6. Coba kita baca ayat tersebut. Disinilah kemudian Tuhan berkata kepada Musa tentang hukum yang dia berikan. Coba kita baca. Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-6. Ikuti dulu saya karena ini sejarah. Kalau saudara nggak ngerti ini sangat susah saudara akan memahami apa arti Pentakosta. Nanti saudara pikir Pentakosta cuman kayak orang bahasa roh aja. Kemudian jatuh-jatuh ke tanah patah-patahin kursi. Bukan. Nanti kita pikir Pentakosta cuma Roh Kudus atau kalau bukan Roh Kudus Roh Kuda katanya. Tinggal pilih yang mana. Tapi kita nggak berpikir demikian harusnya. Kita harus lihat apa kata Alkitab. Sebab itu penting. Kalau kita nggak mengerti ini kita kemudian nggak paham. Kitab Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Thank you. Maafkan. Oke. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada bukan bangsa, keturunan Yakub orang Israel. Nah, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan apa? Kepada orang Mesir, terus apa? Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kemana? Ingat, tujuan Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir bukan tanah Kanaan, tapi dirinya. Membawa kamu kepadaku. Remember that. Kanaan bukan tujuan. Pribadi Tuhan adalah tujuan. Sudah? Terus kemudian dia berkata ini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, muncul hukum sekarang ini, dan berpegang pada perjanjianku, hukum lagi, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai apa? Seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Wow. Sejak hari itu bangsa Israel menjadi suatu bangsa. Sekalipun mereka pada hari yang sama langsung menolak hukum ini. Ya kan? Masih ingat?
Tuhan kasih 10 hukum buat mereka. Hukum yang pertama bunyinya apa? Janganlah ada ilah lain di hadapanku. Ya, begitu Musa turun bawa hukumnya belum dibaca udah dilanggar duluan. Bangsa Israel memang jago melanggar hukum ya, mereka langsung langgar, selesai. Tapi tujuan Tuhan pada mereka tetap sama. Tuhan mau mereka menjadi bangsa berhukum. Bilang dulu hukum. Kan bukankah sekarang dengan pengajaran yang sangat berkembang di seluruh dunia, yang seolah berkata bahwa hukum tidak penting. Be careful. Our God is a God of law. He is God of grace. But law penting buat kita as a nation, as a kingdom. Umat Tuhan itu dibawa untuk mengenal hukum. Dunia sekarang sedang menolak hukum. Lawlessness adalah penyakit seluruh dunia saat sekarang ini. Trust me. Kalau orang tidak memahami hal ini, dengan sangat mudah kita menganggap bahwa semua hukum adalah musuh kasih karunia. Enggak. Hukum itu datang dari Tuhan. Tuhan yang punya hukum. Kalau kamu kenal Tuhan dengan baik, saudara akan mengetahui bahwa Tuhan kita itu dia adalah raja, dia adalah hakim, dan dia adalah penebus. Dia adalah juru selamat. Tapi dia raja dan hakim. Trust me, itu ditulis di Alkitab. Tapi orang selalu berpikir, enggak, Tuhan tuh enggak suka hukum. Dia cuma suka hubungan. Hei, baca Alkitab baik-baik. Nanti saya akan ke situ. Nah, masalahnya karena mereka budak. They never trained in law before. Tidak pernah. Sekarang ada hukum di depan mata mereka. Pelanggaran sangat mudah buat mereka. Apalagi hukumnya ada di luar. Hukum ada di luar mereka. Singkat cerita, bangsa Israel bergumul dengan hukum mereka. Mereka melanggar, dibunuh, mereka langgar, mati. Dan hukumnya sangat ketat untuk mereka. Sampai Tuhan membuat perjanjian baru. Nah, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kata covenant atau perjanjian buat saudara. Tapi muncul perjanjian baru. Mari kita baca perjanjian baru buat saudara-saudaraku sekalian. Sebab inilah kata kunci untuk mengerti Pentakosta. Ini kata kuncinya. Kita baca sekarang kitab Yeremia 31. Ingat, Tuhan berkata pada mereka, kalau kamu melakukan ketetapanku dan mendengarkan perkataanku, kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus dan seterusnya. Menjadi umat kesayangan. Sekarang kitab Yeremia 31 ayat 31 juga boleh. 31 boleh. Ayat 31 sampai 34 kita baca coba. Yeremia. Masih bisa ikuti saya? Bayangkan saya telah menarik saudara ke belakang untuk paham betul pengertian Pentakosta. Sebab nanti saudara akan tahu betul mengapa Pentakosta turun, Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Nanti saudara akan tahu itu kenapa. Oke, kita baca dulu Yeremia 31. Pernah tahu perikopnya Yeremia 31? Coba lihat Alkitab saudara, perikopnya apa itu? New Covenant, perjanjian baru. Betul gak? Betul ya? Coba lihat dulu. Kasih bukti, betul kan? Perjanjian baru, oke. Dari atasnya, Tuhan beritahu bahwa Tuhan telah menemukan bangsa Israel, dia menarik dan kasihnya kekal. Sekarang di ayat yang ke-31, coba kita baca ayat 31. Ingat, dia telah buat covenant dengan zaman Musa yang tadi kita baca, sekarang kita baca ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. So 12 suku Israel. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian yang mana itu? Yang tadi kita baca. Pasal 19 dan pasal 20 yang ada 10 hukum itu. Dibilang begini, untuk membawa keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka apa? Ingkari. So they break the promise. They broke the promise. Mereka broke the covenant. Kemudian dia berkata begini. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa perjanjiannya? Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh apa? Tauratku di mana? Dalam hati mereka. Nah, tahu nggak Taurat bahasa Inggrisnya apa? Law. Aku akan menaruh Taurat di dalam apa? Jelas. Dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka.
maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan ini yang paling powerful. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Remember, siapa yang mengatakan hal ini? Tuhan, lewat siapa? Ini yang disebut dengan apa? Perjanjian baru. So perjanjian baru itu telah dinubuatkan 600 tahun sebelum it actually happened. Waktu Yesus datang ke dunia ini. Dia ampuni dosa kita terlebih dahulu. Kemudian dia naik ke sorga. Kemudian dia curahkan Roh Kudus ke atas kita, betul kan? Dan sejak hari itu hukum Allah ada di sini. Dari mana saya tahu hukum Allah sekarang ada di dalam sini? Karena Tuhan yang bilang tadi. Ketika Roh Kudus turun, makanya saya yakin begini. Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu bermakna yang pertama gini. Kerajaan Allah termanifestasi dalam kehidupan setiap manusia. For the very first time, Tuhan mau menguasai manusia dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Rohnya turun ke atas kita. Inside out, not outside in. Tuhan kemudian masuk dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Ada yang tahu nggak? Tanda pertama Roh Kudus apa? Berkata-kata dalam bahasa roh? Itu kan sudah di luar. Tapi mau tahu apa kata Rasul Paulus soal begitu Roh Kudus dicurahkan dalam hati kita, apa yang terjadi? Anybody knows? Oke. Kita baca. Supaya jangan itu. Di dalam kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Coba kita lihat dulu ayat tersebut. Ayat itu udah biasa orang baca, tapi itu ayat penting sekali buat kita. And then I will talk to you about something that people say it's not a law. But it's actually a law. Coba kita lihat dulu. Roma 5 ayat 5 dulu. Thank you. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh apa? Oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus begitu turun dalam hidup kita. Hal pertama yang dia kerjakan adalah kasih. Mengapa? Mengapa kasih? Saudara pasti lupa perkataan Tuhan Yesus. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang pertama yang Yesus sebut sebagai hukum bukan cuma sekedar hukum Taurat. Dia berkata bahwa ada hukum kasih. Itu hukum yang tertinggi. Itu dulu yang Roh Kudus taruh dalam kehidupan kita. So we are not lawless. Kita ini lawful people. Kita penuh dengan hukum. Hukum ada di dalam kita. Hukum bukan di luar kita. Mengapa? Karena Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Jadi ada orang Farisi datang mau jebak Yesus. Sambil bertanya kepadanya, Guru, hukum manakah yang terutama? Yesus dengan cepat berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Sebab apa? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa? Adalah kasihlah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Kenapa kita berhenti di situ? Sebab kita tidak mau baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya berkata apa? Sebab pada kedua hukum inilah bergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum bergantung kepada dua hukum ini. So this is the perfect law. Ini hukum yang paling tinggi. Hukum yang paling utama sekarang berdiam di dalam kita. Hukum itu yang bergerak di dalam saudara. Jadi sekarang kita harus berkata begini. Waktu Roh Kudus turun, hal yang pertama yang dia buat adalah hukum. Hukum kasih jadi kemudian menjadi penting. Jadi pengampunan jadi lebih mudah. Memaafkan jadi lebih mudah. Berjalan 2 mil waktu orang minta berjalan 1 mil kita lebih gampang. Menolong orang lain sabar. Semua yang kasih tawarkan buat kita dapat kita kerjakan. Sebab hukum itu sekarang ada di dalam kita. Tapi tidak banyak orang percaya sekarang melihat kasih sebagai hukum. Why? Karena mereka telah menukar pemahaman seolah-olah Tuhan tidak ada hukum. Dia cuma Tuhan hubungan. No, dia adalah raja, men. Dia punya undang-undang, dia punya aturan.
Halo? Gereja sekarang gak suka aturan, makanya mereka terapkan kasih karunia berlebihan seolah-olah hukum gak ada harganya. Enggak, saya baca Alkitab, hukum sangat penting. Even, kalau saya bilang Galatia 5 ayat 22, sudah tahu gak itu ayat apa? Wah, ya. Buat mau tahu kunci, coba kita baca ayatnya. Coba kita baca ayatnya. Dari ayat 21 dan 22 atau 22 dan 23, coba. Galatia 5 ayat 22. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus apa lagi? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Apa cuma stop dari situ? Baca kata berikutnya. Tidak ada hukum yang apa? Menentang hal-hal tersebut. Itu kan bahasa negatif. Kalau kita positifkan bahasanya adalah semua hukum ada di situ. Hello? Jadi sebenarnya buah roh memberitahukan pada kita bahwa di dalam kita ada hukum. Itu exactly yang dinubuatkan oleh Yeremia di Yeremia 31 ayat yang ke-34. Bahwa dia akan berdiam di dalam kita. Hukumnya berdiam di dalam kita. Hukum itu yang kita manifestasikan keluar. Sudah lihat saya? Kita tidak terbiasa diajar kayak begitu kan? Karena kita diajar selalu terbalik. Kita diajar prinsip begini. Kalau kamu baik-baik baru Tuhan mengasihi kamu. Betul kan? Sudah lihat kita? Atau begini. Kalau kamu baik-baik baru Tuhan memberkati kamu. Saya baca Alkitab beda men. Saya baca Alkitab, berkat datang duluan, baru yang lain. Tapi kita ajar berkat selalu sifatnya adalah upah. Kalau kamu baik-baik maka Tuhan akan memberkati kamu. Kalau kamu buat ini maka Tuhan akan buat ini. Kalau kamu buat ini, jadi kemudian kita pikir Tuhan kayak mesin Coca-Cola kan. Tergantung apa yang kita install itu yang kita dapat. Enggak kan, Tuhan enggak begitu. Kalau baca Alkitab baik-baik, sebelum dia kasih firman pada kita, dia berkati kita dulu. Saya punya bukti yang otentik di situ. Waktu Tuhan jadikan manusia ya, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Supaya mereka berkuasa atas binatang dan seterusnya, burung di udara, ikan di laut. Kan terbalik kalau burung di laut dan ikan di udara kan itu. Binatang yang merayap di seluruh bumi. Ayat 27, dia jadikan manusia menurut gambarnya. Tapi ayat 28, coba kita taruh di depan dulu ayat 28. Sebelum Tuhan berfirman pada mereka, Tuhan berkati dulu. Jadi jangan dibalik. Coba kita lihat. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Tapi kita selalu balik. Allah berfirman dulu, kita buat dulu, baru dia berkati kita. Itu menunjukkan bahwa berkat Tuhan bukan syarat. Berkat Tuhan itu adalah kelengkapan untuk melakukan hukum. Berkat Tuhan turun supaya kita dapat melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Kemampuan itu turun ke atas kita supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Karena dia ada di dalam kita. Hei, tolong jangan berpikir agama. Kasihan banget kita. Bertahun-tahun orang Kristen berpikir agama. Bahwa nanti kalau kita buat ini, baru kita seperti agama Islam. Kita seperti agama Buddha. Kita sama seperti semua agama di dunia ini. Padahal kita bukan. Hukum telah ditaruh dalam diri kita. Supaya yang kita manifestasikan adalah kehendaknya. Yang kita manifestasikan adalah tujuannya. Yang kita kerjakan adalah tujuannya. Jadi, coba kita lihat kembali setelah dalam terang itu, kita kembali ke pembacaan kita tadi. Jauh banget saya pergi ya, saya mundur ke belakang jauh banget untuk membawa saudara kepada konteks Kisah Rasul pasal 2. Kenapa Roh Kudus turun di hari Pentakosta? Sebab Tuhan mau bilang begini, now God lives in you. Now the government of God starts in you. Pemerintahan Allah dimulai di dalam saudara. Bukan dari luar, dari dalam sini.
kerajaan Allah dimulai dari kehidupan kita. Itu kata kuncinya. Jadi Pentakosta itu sebenarnya adalah merayakan datangnya kerajaan Allah di bumi ini seperti di sorga. Sekarang Tuhan punya agent dan agentnya adalah gerejanya. Agentnya adalah orang percaya. Sekarang Tuhan berdiam dalam mereka. Sekarang kehendaknya harus terlaksana dalam kehidupan orang percaya supaya termanifestasi keluar dalam kehidupan kita. Supaya hukum Tuhan dikenal dan hukum Tuhan yang tertinggi adalah mengasihi. Makanya jangan lihat kasih cuma sebagai satu hal yang biasa loh. Lawannya kasih apa sih? Apa lawannya kasih? Ketakutan. Mau tahu orang yang pertama dihukum menurut kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-7? Orang-orang penakut. Kenapa ya? Kenapa ya? Because that's exactly orang yang penakut itu adalah orang yang melawan hukum utama Tuhan. Makanya di kitab 1 Yohanes pasal 4 kan dia bilang begitu kan. Ketakutan itu lawan daripada kasih. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Karena ketakutan yang menghancurkan iman kita. Ketakutan yang membuat kita berpikir sangat picik. Untuk kemudian tidak melibatkan Tuhan dalam gambar besar dari apapun yang kita kerjakan. Ketakutan sangat berbahaya. Sekalipun saya tahu bahwa ada ketakutan yang natural. Ada fobia-fobia karena traumatik. Tapi ada juga takut yang sifatnya adalah condemnation dari kerajaan kegelapan. Dan kalau itu terjadi, kita harus lawan hal tersebut. Jadi waktu Roh Kudus turun ke atas kita, selalu akibatnya adalah keberanian untuk menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang kedua. Mereka terima Roh Kudus. Oke lah, disebut sebagai lambang. Nah, kalau soal api, karena memang itu dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Aku membaptiskan kamu dengan air, tapi yang datang sesudah aku akan membaptiskan kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Dan kalau dia membaptis kamu kamu harus tahu api yang turun. Jadi memang betul hari Pentakosta, api yang turun ke atas mereka. Seperti lidah api, kemudian kata yang dipakai hinggap di atas mereka. Begitu hinggap di atas mereka, tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa. They start to speak, itu terjemahan bahasa Inggris. Lalu mereka mulai berkata-kata, bilang loh berkata-kata. Kalau saudara berkata-kata, apa yang paling utama di perkataan saudara? Lidah. Betul ya? Apa itu lidah? Kenapa justru lidahnya mereka dulu diberesin? Why is it? Kenapa Tuhan harus berkata? Mereka harus berkata seperti yang Roh Kudus beri buat mereka. Kenapa tidak seenaknya berkata apa aja? Kenapa? Karena memang lidah itu adalah kendali seluruh tubuh manusia. For the first time, Tuhan berkata begini, I want to have control in your life. Dimulai dari perkataanmu. Bukan dari cuma soal berglosolali dan bukan, tapi mulai dari situ. Ingat, Yakobus pasal 3 berkata, our tongue is like a rudder, it's like a fire. Ya, kalau dia kecil, dia kayaknya nggak ada arti. Tapi dia bilang nih, seluruh dunia kejahatan ada di situ. But the first thing yang Roh Kudus buat adalah dia kuasai lidah kita. Kita mulai belajar berkata seperti yang Roh Kudus minta kita berkata. Berarti ada sebuah perpindahan kendali. Ada perpindahan kekuasaan dari diri kita berpindah pada Roh Kudus. Sejak orang penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak memikirkan agenda mereka lagi. Mereka mulai memikirkan agenda Tuhan. Sebab begini, disitulah sekarang Tuhan mulai memerintah atas kehidupan kita. Now let me ask you a question. Percaya enggak saudara bahwa Tuhan adalah Raja? Dan dia mau memerintah kehidupan saudara. Dia mau supaya kehendaknya terlaksana lewat kehidupan saudara.
Dia mau hukum-hukumnya terlaksana lewat kehidupan saudara. Jadi tema Roh Kudus dan saya itu bukan tema yang sedang dibangun oleh orang banyak. Seolah-olah Roh Kudus ada untuk kepentingan kita. Seolah-olah Roh Kudus datang untuk menjadi pembantu kita supaya kemauan kita yang terjadi. Please, if you have the idea in mind, you are worship idol. 100% saya yakin. Kalau engkau berpikir bahwa Roh Kudus ada, supaya Roh Kudus akan menolong kamu mencapai apa yang kamu mau, tolong pikirkan baik-baik. Itu adalah apa? Penyembahan berhala. Asli. Asli. Pernah pergi ke Gunung Kawi? Nggak usah angkat tangan, nanti nggak enak. Tapi saya melakukan studi, saya pergi ke Gunung Kawi untuk tanya-tanya orang. Saya tinggal di Tawangmangu cukup lama. Saya tinggal di Tawangmangu mungkin 18 tahun. Secara menyeluruh mungkin 20 tahun karena dua tahunnya saya tinggal, hampir 3 tahun saya tinggal di Australia sekolah. Tapi ya kira-kira hampir 20 tahun saya habiskan waktu saya di sekolah teologi itu. Dan di Tawangmangu itu ada Gunung Lawu kan. Gunung Lawu itu terkenal loh tempat mantili dan itu naik apa elang raksasa itu kan. Kisah mantili Brahma Kumbara itu. Gila. Jadi kalau saudara-saudara ada Tugu Mantili, ada macam-macam ya. Nah, orang kalau ke situ itu tempat penting banget sebab itu kan kerajaan Majapahit di situ dulu. Jadi saya lihat orang menyembah berhala. Kemudian saya lihat bagaimana memperlakukan penyembahan. Jadi mereka pikir begini, kalau mereka buat apa yang diminta oleh dukunnya, apa yang mereka inginkan tercapai. Jadi mereka naik ke atas, ada yang namanya sendang derajat. Katanya kalau orang minum air itu derajatnya naik. Misalnya dari 70 jadi 80 gitu. Jadi enggak ada. Pengertian derajat sini pangkatnya naik, statusnya naik. Jadi itu namanya sendang derajat. Kalau minum itu kamu pengemis bisa jadi raja. Jadi apalah orang kaya. Jadi orang datang ke situ minumnya minta ampun. Jadi ada cerita seorang murid kita namanya Apeles Frare, dia enggak tahu. Dia kencing di tempat air itu mengalir ke sendang derajat. Orang minum kencingnya Apeles dari tadi. Jadi itu story bikin kita ketawa, tapi orang tetap berduyun-duyun ke situ because they believe if they drink from that water, whatever they wanted to be will be actually come to pass. Jadi mereka kemudian datang ke situ untuk kemudian berebut hal tersebut. Sekarang mereka jadi orang percaya sekarang kan. Jadi Kristen man. Datang ke gereja. Tebak. Penuhlah dengan Roh Kudus. Konsepnya sama, gak berubah. Gak ada perubahan mindset. Jadi nanti kalau Roh Kudus turun ke atas saya punya kemampuan. Kalau saya buat ini berhasil, saya bakal jadi kaya. Hah? Kaya bagus, gak salah. Kalau Tuhan berkati orang pasti kaya. Berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu jelas. Itu jelas, tidak usah khawatir. Dan kita diberkati sebelum kita buat apa-apa. Itu sudah pasti. Tapi ini kata penting buat kita sekalian. Roh Kudus bukan pelayan kita. Dia datang untuk taking control atas kehidupan kita. Supaya dia dapat menuntun kita kepada semua jalan yang Tuhan mau kita datangi. Dia akan menuntun kita kepada semua hal. Jadi kalau saudara tanya tujuan Roh Kudus turun ke atas kita, itu adalah untuk menuntun saudara kepada semua kehendak Allah. Mari saya beritahu pada saudara, the big questions of all people. Mereka mau tahu apakah kehendak Allah untuk dirinya. Betul nggak? Saya sudah beritahu, jangan tanya pendetamu. Jangan tanya orang pintar, jangan tanya Nabi Allah. Jangan tanya pada saya. Kalau saudara datang tanya pada saya, Pak Jonathan tolong beritahu dulu apa kehendak Tuhan buat saya. Mau tahu jawaban saya? Cari tahu sendiri. Sebab saya juga lagi sibuk cari tahu kehendak Tuhan dalam diri saya. Because nobody, let me tell you this. Nobody have right to tell you what is the will of God for you unless you yourself find it out with God. Through relationship dengan dia. Mazmur 25 ayatnya yang ke-14 berkata bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut dengan dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan dia memberitahukan perjanjian-perjanjiannya kepada mereka.
So jadi bergaul karib itu kemudian jadi sebuah kesukaan karena kita tahu hal tersebut adalah hal yang baik. Tapi kalau kita berpikir agama, kita malah berpikir semuanya itu untuk melayani diri kita sendiri. So change it. Tidak bisa kayak begitu. Sekarang, kan Yesus janjinya begini. Tunggu jangan pergi kemana-mana. Dan kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Bilang dulu saksi. Tahu artinya saksi apa ya? Dari kata marturos. Martir, sahid. Masih mau jadi saksi? Masih mau penuh Roh Kudus? Karena memang tujuannya itu, karena itu jelas. Ini dia ini. Tuhan tidak tunggu saudara mati di sana baru jadi sahid. Sekarang pun kamu udah bisa jadi sahid waktu kamu menyerahkan kehendak bebasmu, hak-hak pribadimu kamu tanggalkan. Kamu telah sahid terlebih dahulu karena kamu telah meninggalkan keinginan dunia. Keinginan sudah kamu letakkan pada Tuhan dan kamu menjadi pelaksana kehendak Allah. Sahid bukan tunggu di sana. Di sini bisa sahid kalau kamu tukarkan kehendakmu dengan kehendak Allah. Yes. Halo? Jadi Tuhan berkata, powernya justru to change something in you. Mengubah sesuatu dari dalam saudara. Sejak saya mengerti ini, saya nggak mau hidup agama lagi. Saya tahu bahwa Roh Kudus berdiam dalam saya dan dia akan menuntun saya kepada semua yang Tuhan Yesus ajarkan. Pasti. Yakin saya. Nah, sekarang kita mau masuk lebih personal. Pertanyaannya adalah ini. Sudahkah Yesus memerintah dalam diri saudara lewat Roh Kudus? Sudahkah? Saya mendengar kesaksian banyak hamba Tuhan. Dan menurut saya seharusnya itu tidak perlu disaksikan dengan cara seperti itu. Sampai mereka dipuji-puji. Wih, pekanya dia. Dia pasti doa puasa 7 hari 7 malam. Dia pasti tidak makan dan minum sampai dekat dengan Tuhan lebih tahu. Enggak. Saya tidak percaya itu. Saya lebih percaya begini. Kamu baca Alkitab. Karena siapa penulis Alkitab? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh. Jadi Alkitab itu penulisnya Roh Kudus. Dia kasih ilham kepada penulis-penulis manusia untuk menulisnya. Tapi otaknya siapa? Roh Kudus. Loh itu ada di Alkitab. Jadi Roh Kudus sebenarnya adalah the author. Dia menulis itu lewat orang-orang. Dia memberi wahyu pada mereka. Makanya kata yang dipakai adalah segala tulisan yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Roh. Itu bermanfaat bagi kita untuk seterusnya dan seterusnya. Tapi kata kuncinya itu adalah Roh Kudus sebenarnya yang menyatakan firman itu. Betul kan? Karena Yesus bilang, Roh Kudus akan menuntun kamu pada semua kebenaran. Dia kemudian yang akan elaborate kebenaran. Nah, by the way, sebelum saudara bingung lebih banyak adalah kebenaran itu di Alkitab datang dengan 2 kata yang berbeda ya. Jangan salah. Kata kebenaran itu ada 2. Yang pertama, kata kebenaran yang disebut aletheia. Itu kebenaran firman Tuhan. Ya, tahu? Betul ya? Pernah tahu kata itu kebenaran firman Tuhan? Firmanmu adalah kebenaran. Aletheia. Betul ya? Aletheia itu kebenaran firman Tuhan. Tapi ada kebenaran yang satu yang diterjemahkan dari kata dikaiosune. Itu seringkali diterjemahkan kebenaran tapi juga diterjemahkan sebagai keadilan Allah. Tapi dikaiosune ini bukan tidak ada hubungannya dengan firman Allah tapi berhubungan dengan right standing before God. Our right standing. Lebih gampang menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Jadi kita tadinya orang berdosa. Yesus mati, dia berikan kebenarannya buat kita. Now we have that right standing before God. God count us as righteous. Tuhan anggap kita orang benar karena Yesus. Itu dia, right standing. Kalau itu namanya dikaiosune. Jadi kalau saudara baca misalnya kata ini. Seek ye first the kingdom of God and bukan truth. Kalau truth itu aletheia. Diterjemahkan kebenaran. Yesus datang ke dunia ini penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan namanya itu. Itu aletheia kata yang dipakai. Nah, yang saya mau katakan ini. Roh Kudus menuntun kita
kepada semua aletheia. Kebenaran firman Tuhan. Kalau righteousness, Yesus yang kerjakan di salib untuk kita. Itu bukan datang dari diri kita. Bukan datang dari perbuatan baik kita. Jonathan sama sekali hancur karena dosa. Tapi waktu Yesus tebus saya, dia mengembalikan saya pada posisi yang semula. Saya menjadi orang benar karena karya Kristus. Itu nggak ada setitik pun usaha saya, nggak ada setitik pun saya benar. Saya sudah benar, bakal selalu benar. Tapi kalau saya berbuat dosa, itu namanya orang benar yang berbuat dosa. Saya tidak jadi orang berdosa lagi. Sudah lihat saya? Sudah pasti berkata, pengajaran sesat apa ini? Karena kita selalu berpikir agama. Bahwa orang tuh apa yang dia buat yang menentukan kehidupannya. Yang menentukan kehidupanmu bukan apa yang kamu buat. Tapi apa yang Yesus buat kamu. Itu righteousness. Itu gak bisa diganti, itu gak bisa dibeli. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan, it depends on your obedience. It depends on your obedience. Dan ini dia ini. Kalau yang namanya hukum, bilang dulu hukum. Bilang dulu hukum. Mendekati hukum hanya satu kata yang penting. Obey. Hukum, obey. Hukum, obey. Mau tahu pemuritan? Pemuritan itu apa? Oh my God, dunia. Yesus berkata, waktu dia mau naik ke sorga, dia berkata begini. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan apa? Ajarlah mereka untuk. Sayangnya terjemahan Indonesia melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Terjemahan yang paling tepat adalah ajarlah mereka mentaati semua perkataan yang kuajarkan kepadamu. Jadi pemuritan itu adalah belajar taat. Taat hukum. Taat apa yang Tuhan kehendaki. Bonhoeffer berkata begini. Dietrich Bonhoeffer itu berkata begini. Many times a church without discipleship is always the church without Christ. Karena di situ orang tidak belajar hukum untuk mentaati hukum Tuhan, mereka belajar bagaimana menggunakan kebenaran firman Tuhan untuk memaksakan kehendak mereka sendiri. Now, bagaimanakah Roh Kudus dengan saya? Roh Kudus mau menolong saudara untuk kemudian melakukan pekerjaan Kristus dalam kehidupan saudara. Makanya Yesus berkata begini. Saudara-saudara dengar khotbah ini sebelum hari Pentakosta. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata begini. Lebih baik aku pergi kepada Bapa. Supaya apa? Penolong itu datang. Dan kalau penolong itu datang, dia akan menuntun kamu kepada semua yang kuajarkan kepadamu. Dia akan menuntun kamu untuk mengerjakan semuanya yang kuajarkan kepadamu. Bahkan Yesus berkata begini, terlebih baik aku pergi kepada Bapa di sorga. Supaya kalau dia datang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa, dia beri Roh Kudus buat kita. Roh Kudus bergerak di dalam untuk kita menjadi pelaksana kehendak Allah. Bukan keinginan kita sendiri. So berarti pertanyaannya lagi, apakah Roh Kudus memerintah kehidupan saudara? Kalau saudara masih ikut mau saudara sendiri, itu berarti Roh Kudus tidak bisa bergerak dalam kehidupan saudara. Harga mati, ini harga mati daripada hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Adalah kita harus mati bagi diri kita sendiri. Dan hidup bagi kehendak Allah.
Apa artinya sih hidup bagi kehendak Allah? Sekali lagi, kita punya gambaran hidup bagi kehendak Allah itu seperti moong-moong yang hidup di atas itu, gundulin kepalanya, pukul kepala di tembok, susah banget, gak usah makan, gak usah minum. Keinginan dunia itu gak ada hubungannya sama itu. Keinginan dunia itu berurusan dengan saudara melakukan keinginan saudara sendiri. Itu aja, gak perlu diperluas macam-macam. Nanti ada orang yang berkata begini, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan menguasai kita. Dilarang pakai makeup. Karena makeup itu duniawi. Sembarangan aja, saya baca Alkitab. Bahwa kalau nanti Yerusalem turun itu seperti mempelai wanita yang berdandan untuk kedatangan suaminya. Jadi dia berdandan. Coba-coba jadi mempelai Kristus gak berdandan. Baca di Alkitab situ biar tahu. Ini benar gak bercanda. Saya pernah hadir di gereja yang semua perempuannya pakai kerudung. Laki-lakinya pakai Versace, jas keren kayak raja-raja mana. Semua anak semua perempuan kayak pembantu rumah tangga semuanya. Saya pikir gue ada di Libya atau di mana ini. But that's true. Menurut saya itu agama rusakin kita. Mereka berusaha untuk mengambil sesuatu untuk memenjarakan kita dengan pemahaman-pemahaman yang kelihatannya rendah hati tapi sebenarnya sedang membesarkan itu tuh kedagingan mereka yang agamawi. Yakin saya. Nah, kalau Roh Kudus kuasai kehidupan kita nggak ikuti maunya kita lagi. Pernah nggak saudara mau sesuatu tiba-tiba ada intercept? Nggak usah. Perlu saudara pengen banget. Ikutin aja katanya nggak usah itu. Coba aja. Kita udah pengen banget, nggak usah. Pengen mobil baru, aduh Tesla ini bagus banget yang terbaru ini. Pengen banget. Siapa yang nggak mau? Bayangkan gak ada suara kamu pencet dari 0 ke 100. Tek, only 1-2 seconds. Laki-laki mana yang gak tergiur? Coba bayangkan. Pura-pura gak tahu apa yang saya katakan lagi saudara ini. Padahal iklan datang di televisi saudara hampir tiap hari. What is our problem? Our problem is, teman saya bilang begini. The cosmic war is not outside there. The cosmic war is in here. Makanya Roh Kudus turun di dalam kehidupan manusia. Karena dia mau kuasai kita dari dalam. Dia mau kontrol kita dari dalam. Jadi penuh Roh Kudus itu kelihatan dari bagaimana mereka mengikuti hukum-hukum Tuhan. Melakukan kasih, mengaplikasikan kasih. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Berkata dengan bahasa roh, ada aturannya sangat banyak. I can tell you. Ya, saya dan istri saya mempercayai berkata-kata dalam bahasa roh. Dia mungkin kedengaran lebih banyak mempergunakannya. Tapi saya juga berkata-kata dalam bahasa roh gitu. Ya, berkata-kata dalam bahasa roh itu penting. Tapi dia tidak sepenting pemerintahan Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu dulu yang menjadi realita dalam kehidupan kita. Dia memerintah dari dalam, dia kuasai mulut kita. Kita mulai tidak berkata apa yang kita mau. Kita nggak mulai mengatakan apa yang kita inginkan. Kita mulai ikuti kehendak Tuhan. So what is Pentecost and me? Apakah dia menguasai kehidupan saudara? Tanya itu aja berulang-ulang. Sudahkah yang saya buat ini seperti yang dia mau atau tidak? Jangan-jangan saya bilang saya percaya Pentakosta. Tapi yang semua saya buat, mau saya. Keinginan saya. Suka-suka saya. Dan saya suka kalau dia ikuti mau saya. Pernah ketemu orang yang berkata, aduh haleluya. Tuhan jawab doa saya, puji Tuhan kehendakku kemudian terlaksana. Dalam hati saya, oh halo? Ya. Many times. Kita tidak memperlakukan Roh Kudus sebagai penguasa dalam kehidupan kita. I think today, katakan buat begini. Engkau berkuasa dalam kehidupanku. Berkuasalah dari dalam. Tolonglah saya untuk melakukannya. Dan saudara tidak harus penuh Roh Kudus nanti di gereja. Sebentar di tempat tidur saudara boleh penuh Roh Kudus. Di mobil saudara pulang saudara boleh penuh dengan Roh Kudus. Sebab penuh dengan Roh Kudus, hal yang pertama yang dia nyatakan adalah you love God more. You love other people more. You start to apply the love of God. Karena itu hukum yang terutama.
Karena Roh Kudus ditaruh dalam kehidupan saudara supaya hukum memerintah dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Let me pray for you. Let me pray for you. Tuhan Yesus, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak punya kemampuan untuk menjelaskan lebih dari apa yang hamba bisa. Hamba-Mu sekarang berdoa supaya Roh Kudus berbicara kepada setiap orang sesuai dengan sikon kehidupan mereka. Sesuai dengan situasi dan kondisi dalam konteks hidup mereka masing-masing. Bicaralah dalam kehidupan mereka. Temukanlah orang-orang yang taat. Yang mau berkata, Tuhan saya mau ikuti mau-Mu, bukan mau saya. Ambil alih kendali dalam kehidupan ini. Kuasai kehidupan saya. Saya mau menjadi seperti yang Kau inginkan aku jadi. Aku mau bertumbuh di dalam Engkau. Aku mau Kau membawa kami sekalian Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Bantu kami untuk mengenal jalan-jalan-Mu. Roh Kudus tolong kami. Bicara terus pada kami. Aku berdoa Tuhan buat orang-orang yang struggle, bergumul dengan istilah mendengar suara Tuhan, dengan istilah mengerti kehendak Tuhan. Aku berdoa malam hari ini. Biar mereka mengalami breakthrough. Di mana mereka kemudian mengerti bahwa Tuhan dapat berbicara pada mereka dari firman yang tertulis. Tuhan dapat berbicara pada mereka dari keadaan-keadaan mereka. Tapi Tuhan dapat berbicara juga di dalam hati mereka karena Engkau berdiam dalam mereka. You can speak inside of them through the still small voice inside every one of us, Lord, I pray. Aku berdoa, jelaskan, terangi, nyatakan itu dalam kehidupan kami. Kami percaya pada tuntunan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Thank you. Wow, sekali lagi kita beri tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Anda belajar banyak malam hari ini. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mungkin teman-teman yang main musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu. Mudah-mudahan Anda belajar banyak. Saya juga berdoa mudah-mudahan Anda mencatat apa yang dibicarakan. Menjadi kebiasaan kita semua untuk mencatat. Karena begitu Anda keluar dari tempat ini pasti Anda akan lupa. Dan kita doain aja mudah-mudahan tim multimedia kita moodnya lagi enak. Jadi mudah-mudahan bisa di-upload nih khotbahnya. Direkam gak tadi Vince? Oke. Anyway, mudah-mudahan nanti kita bisa upload. Jadi buat Anda yang ingin mendengarkan lagi, boleh ya Bang Jo ya? Untuk di-upload ke YouTube ya? Boleh ya? Jadi nanti Anda bisa dengerin lagi dan Anda bisa catat mungkin untuk ketika mendengar yang kedua kali. Ada pengumuman lagi? Pastor Aldo, Pastor Hendy? Nggak ada? Oke, kalau gitu Pastor Hendy akan berdoa untuk sebelum kita memberikan persembahan. Silakan. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat berkat firman yang kami boleh dengar. Sebentar lagi kami akan memberi Tuhan sebagai bentuk dari kasih kita Tuhan kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan dan kami mau memberi dengan sukacita. Dan kami percaya bahwa kerajaan-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu Tuhan bermanifestasi dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Beri semua yang bersuka cita dan siap memberi sama-sama katakan amin. Mari kita puji Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri ya saudara ya. Katakan na-na-na. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu.
betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, betapa indahnya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhan. Na, 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 one last time, sing na na na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Bolehkah saya undang Kak Ina untuk close in prayer before we dismiss? Sorry. Haleluya, praise the Lord. Let's pray. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah memimpin kami, Tuhan sudah mendengarkan, kami semua sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Thank you for the power of the Holy Spirit, Lord. Bersyukur buat anugerah-Mu yang besar atas kami. Kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan, dan kami siap terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, kami mengangkat tangan-tangan kami. Biar apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami ini Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan-tangan kami boleh menjadi tangan kesembuhan. Waktu kami tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan-tangan kami boleh menjadi tangan keberkatan, tangan pemulihan, dan boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang. Dan tangan kami boleh menjadi tangan-tangan kemenangan. Engkau sinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat yang asalnya daripada Bapa. Anugerah kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati, katakan amin. Kasih salam samping kiri kanan Anda, katakan Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir, untuk teman-teman yang melayani. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.